Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang permasalahan penelitian dan telaah pustaka. Tujuan dari adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Nur Hamid dalam mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asri Trudiastuti dengan NIM 19010404601. Saya berasal dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Semarang. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu permasalahan penelitian dan telaah pustaka. Jadi di sini ada 3 pakar yang saya ambil. Yang pertama, menurut John Dewey, beliau menyatakan bahwa permasalahan secara faktual itu dapat berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Permasalahan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Permasalahan dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan target yang telah ditetapkan oleh peneliti. Tetapi karena sesuatu hal target itu tidak dapat tercapai. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak tercapainya target itulah yang disebut masalah. Permasalahan dapat pula diartikan sebagai jarak antara sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu kenyataan yang ada. Kemudian menurut Noto Atmojo, beliau menyatakan bahwa masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada dan terjadi dengan seharusnya ada atau terjadi setiap antara harapan dan kenyataan. Yang ketiga, menurut Henny Kartika, permasalahan itu adalah suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, perundang-undangan dengan pelaksanaan, peraturan dengan implementasinya, teori dengan praktik, sehingga menarik minat dan perhatian untuk diteliti. Jadi, dapat saya simpulkan sendiri bahwa permasalahan penelitian itu adalah suatu pernyataan atau pernyataan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian atau keputusan yang perlu didiskusikan. Kemudian ada hal-hal yang menyebabkan sulitnya membuat masalah. Itu ada 5. Yang pertama, tidak semua masalah di lapangan itu dapat diuji secara empiris. Yang kedua, tidak ada pengetahuan atau tidak diketahui sumber atau tempat mencari masalah. Yang ketiga, kadangkala si peneliti dihadapkan kepada banyak sekali masalah penelitian, dan si peneliti ini tidak dapat memilih masalah mana yang baik untuk dipecahkan. Yang keempat, ada kalanya masalah yang kita teliti itu cukup menarik, tetapi data yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut itu sulit diperoleh. Yang kelima, peneliti tidak tahu kegunaan spesifik yang ada dalam memilih masalah. Kemudian ada karakteristik penelitian. Di sini ada 4. Jadi secara fungsional, masalah penelitian itu mempunyai arti penting bagi para peneliti. Masalah penelitian dapat digunakan sebagai pedoman kegiatan di lapangan. Mengingat pentingnya posisi tersebut, para peneliti itu dianjurkan untuk mengetahui ciri-ciri permasalahan yang baik secara layak untuk diteliti. Ada 4 karakteristik. Ini menurut Soekardi. Yang pertama, dapat diteliti.
Suatu permasalahan dapat dikatakan diteliti apabila masalah tersebut dapat diungkapkan kejelasannya melalui tindakan koleksi data dan kemudian dianalisis. Ada beberapa cara untuk memperoleh jawaban melalui mencari informasi. Yang pertama, bertanya kepada responden dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung, para pemimpin di kantor, tenaga kerja, atau para pakar yang menguasai bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, melakukan observasi langsung, di mana itu para pencari kerja berada, yaitu di tempat pendaftaran tenaga kerja, baik itu di kabupaten maupun di provinsi terdekat. Yang ketiga, kita melakukan studi kepustakaan dengan buku atau selebaran dan dokumentasi lain yang berkaitan erat dengan masalah tenaga kerja. Yang keempat, menggunakan angket dengan menyebarkan kepada responden yang terkait. Karakteristik permasalahan yang kedua, mempunyai kontribusi signifikan. Masalah penelitian mempunyai kontribusi nyata. Masalah penelitian ini dikatakan baik jika itu mempunyai manfaat bagi peneliti yang bersangkutan maupun bagi masyarakat pada umumnya. Ada dua manfaat yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah. Kedua masalah ini yaitu manfaat teoritis yang berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua yaitu manfaat praktis yang langsung dapat digunakan atau dirasakan oleh masyarakat. Karakteristik yang ketiga itu dapat didukung dengan data empiris. Karakteristik yang ketiga ini juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Fenomena masalah tersebut dapat diukur baik secara kuantitatif maupun secara empiris. Ukuran empiris atau ukuran yang didasarkan pada fakta yang dapat dirasakan oleh orang yang terlibat maupun peranan penting, karena pada dukungan data empiris ini memberikan hubungan yang erat antara fakta dan konstruk suatu fenomena. Pada permasalahan akan menjadi lebih kuat lagi untuk didukung dengan data empiris jika peneliti mendudukan penelitian kuantitatif lebih mendasarkan pada sesuatu variabel yang harus didasarkan oleh hukum positif, empiris, dan terukur. Permasalahan yang tidak didukung dengan data empiris dan tidak dapat diukur ini hanya jatuh pada kategori common sense yang sulit untuk ditindaklanjuti dalam proses pengumpulan data. Yang keempat, ada sesuatu dengan kemampuan dan keinginan peneliti. Pada karakteristik ini menganjurkan perlunya peneliti untuk menyesuaikan kemampuan dan sesuai dengan keinginannya. Permasalahan yang mempunyai 3 karakteristik di atas yang tadi saya jelaskan itu akan memberikan keyakinan untuk dapat meneliti dan mengumpulkan data pendukung. Sedangkan pada karakteristik ini yang terakhir itu memberikan kepercayaan bahwa apa yang hendak dilakukan di lapangan akan berhasil, karena pada data yang ada di lapangan dan kemampuan peneliti untuk mengumpulkan kemudian menganalisisnya sampai hasil penelitian itu dapat diperoleh. Keinginan penulis juga mempunyai peranan penting dalam mendukung terselesainya penelitian, karena penelitian itu adalah kegiatan yang menyangkut kemampuan, dan kemampuan tanpa ada kemauan mungkin saja proses penelitian itu berlarut-larut dan akhirnya merugikan si peneliti itu sendiri.
Ada ciri-ciri pernyataan masalah penelitian yang baik menurut CV. Ada 3. Yang pertama, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Contohnya, masalah itu harus mempunyai keaslian. Masalahnya harus menyatakan suatu hubungan. Masalahnya harus merupakan hal yang penting. Kemudian, masalahnya harus dapat bisa diuji. Masalahnya harus mencerminkan suatu pernyataan. Kemudian yang kedua, masalah yang dipilih dengan bijak. Artinya, ini data serta metode untuk memecahkan masalah itu harus tersedia. Yang kedua, biaya untuk memecahkan masalah secara relatif harus dalam batas kemampuan. Yang ketiga, waktu memecahkan masalah harus wajar. Yang keempat, biaya dan hasil harus seimbang. Yang kelima, administrasi dan sponsor itu harus kuat. Yang keenam, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Yang ketiga, masalah dipilih dengan kualifikasi peneliti. Contohnya, menarik bagi peneliti. Yang kedua, masalah itu harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Merumuskan permasalahan penelitian. Pertimbangan dalam memilih masalah penelitian agar masalah yang dipilih itu layak dan relevan untuk diteliti itu ada 7. Yang pertama, masalah masih baru. Baru dalam hal ini itu adalah masalah tersebut belum pernah diungkap atau diteliti oleh orang lain dan topiknya itu masih hangat pada masyarakat, sehingga agar tidak sia-sia usaha yang dilakukan sebelum menentukan masalah, peneliti harus banyak membaca dari jurnal-jurnal penelitian maupun dari media elektronik tentang penelitian yang terkini. Yang kedua, aktual berarti masalah yang diteliti tersebut benar-benar terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, ketika seseorang dosen keperawatan akan meneliti tentang masalah gangguan konsep diri pada pasien yang telah mengalami hemodialise berulang, maka sebelum peneliti tersebut itu harus melakukan survei dan memang menentukan masalah tersebut itu meskipun tidak pada semua pasiennya. Yang ketiga, praktis. Masalah penelitian yang diteliti harus mempunyai nilai praktis. Artinya, hasil penelitian itu harus bermanfaat terhadap kegiatan praktis, bukan suatu pemborosan atau penghamburan sumber daya tanpa manfaat praktis yang bermakna. Yang keempat, memadai di sini masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya, tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit. Masalah yang terlalu luas itu akan memberikan hasil yang kurang jelas dan dapat menghamburkan sumber daya. Sebaliknya, jika masalah penelitian itu terlalu sempit, maka akan memberikan hasil yang kurang berbobot. Yang kelima, sesuai dengan kemampuan peneliti. Seseorang yang akan melakukan penelitian harus mempunyai kemampuan penelitian dan kemampuan di bidang yang akan diteliti. Jika tidak, maka hasil penelitiannya itu kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah atau akademis maupun dari segi praktis. Yang keenam, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Masalah-masalah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, undang-undang, ataupun adat istiadat
sebaiknya tidak usah diteliti, karena akan banyak menemukan hambatan dalam pelaksanaan penelitian yang nanti akan diteliti kita. Yang ketujuh, ada yang mendukung. Jadi, setiap penelitian itu membutuhkan biaya, sehingga sejak awal sudah dipertimbangkan dari mana asal biaya tersebut akan diperolehnya. Tidak jarang masalah-masalah penelitian yang menarik akan mendapatkan sponsor dari instansi-instansi pendukung, baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya. Dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Menurut Muhammad Nasir, umumnya rumusan masalah itu harus dilakukan dengan kondisi berikut. Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, apa akibat dari perbedaan jenis penghargaan atau prestasi siswa? Kemudian berapa sering pelaksanaan penilaian akreditasi dari lembaga-lembaga terakreditasi? Yang kedua, rumusan hendaklah jelas dan padat serta tidak menduakan arti. Contohnya, masalah ini diselidiki dalam studi mengenai dampak pemuatan positif atau kualitas komposisi bahasa Inggris. Yang kedua, kegunaan dan studi ini untuk penelitian kurikulum pelajaran ekonomi rumah tangga, yaitu yang pertama, menunjukkan kepentingan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, mendapatkan pendapatan orang tua mengenai pertimbangan yang menurut mereka penting di dalam pengajaran pelajaran ekonomi rumah tangga. Rumusan yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Yang kelima, masalahnya harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Hal-hal yang perlu diingat dalam merumuskan masalah. Yang pertama, masalah ilmiah tidak boleh merupakan pertanyaan etika atau moral. Yang dimaksud di sini pernyataan tentang nilai yang tidak bisa dijawab secara ilmiah. Misalnya masalah yang dipilih adalah bagaimanakah sebaiknya mengajar mahasiswa di perguruan tinggi. Itu contohnya. Untuk menghindarkan hal tersebut, maka janganlah menggunakan kata mustikah, atau lebih baik perkataan-perkataan lain yang menunjukkan preferensi. Ganti perkataan lebih baik dengan perkataan lebih besar. Yang kedua, menghindarkan masalah yang merupakan metodologi. Pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan metode sampling atau pengukuran dan lain-lain, supaya jangan digunakan dalam memformulasikan masalah. Telaah pustaka. Apa sih telaah pustaka itu? Jadi telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan sesuatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi atau diakui
kepakarannya. Kepakaran diakui bila peneliti itu dipublikasikan melalui jurnal atau seminar bertaraf nasional atau internasional dalam bentuk cetakan buku yang representatif. Telaah pustaka meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik atau masalah penelitian yang spesifik. Jadi, melakukan telaah pustaka ini membutuhkan lebih dari satu pustaka atau bacaan. Tujuan melakukan telaah pustaka. Tujuan dari melakukan pustaka yang pertama, telaah pustaka bertujuan untuk menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Yang kedua, telaah pustaka memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan. Berbagai sudut pandang yang mungkin saling bertentangan mengenai topik penelitian. Alasan melakukan telaah pustaka. Telaah pustaka perlu dilakukan sebelum mulai melakukan penelitian karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, mungkin untuk mengetahui apa yang sudah dan belum diteliti berkaitan dengan topik penelitian yang kita pilih. Yang kedua, untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai variasi perilaku atau fenomena dalam topik penelitian. Yang ketiga, untuk mengetahui potensi hubungan antar konsep-konsep atau teori-teori. Yang keempat, untuk menemukan hipotesis yang mungkin diteliti lebih lanjut. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana peneliti lain mendefinisikan dan mengukur konsep-konsep. Yang keenam, untuk mengetahui sumber data yang digunakan peneliti lain. Kemudian ada langkah-langkah melakukan telaah pustaka. Pada dasarnya, telaah pustaka itu dilakukan dalam 2 tahap berikut. Yang pertama, penetapan strategi pencarian. Yang kedua, identifikasi sumber pustaka. Yang pertama, strategi pencarian terdiri dari pendefinisian topik pencarian. Sebelum memulai telaah pustaka, definisikan dahulu pertanyaan penelitian atau masalah penelitian. Apa tujuan penelitian? Apa artinya? Apa kata kunci yang digunakan? Sinonim, variasi ejaan kata kunci. Apa yang sudah Anda ketahui tentang topik penelitian, ruang lingkup penelitian. Kemudian apa yang Anda perlu mencari semua penelitian yang pernah dilakukan atau cukup 10 tahun terakhir. Yang kedua, pengumpulan daftar kata kunci. Jadi sebelum memulai pencarian informasi, perlu dikembangkan strategi pencarian yang akan efektif. Menemukan informasi yang berguna. Seringkali pertanyaan penelitian itu perlu dipecah menjadi kata kunci atau frasa. Mulai melakukan pencarian dan evaluasi hasil pencarian. Apakah itu perlu dilakukan perluasan, penyempitan, atau perubahan cakupan pencarian? Kemudian identifikasi sumber pustaka.
Informasi tersedia dalam berbagai format. Pilihan sumber pustaka itu sesuai penelitian Anda sendiri. Sumber pustaka disusun dari yang nilainya paling tinggi. Yang pertama ada jurnal ilmiah, makalah, working paper, publikasi pemerintah, tesis, dan disertasi. Kemudian buku teks dan bahan referensi. Contohnya ensiklopedia dan kamus. Alat bantu telaah pustaka itu ada 2. Yang pertama itu ada kartu indeks pustaka. Kartu indeks pustaka ini itu bertujuan untuk menulis judul makalah, pengarang, sumber makalah, tahun penulis, abstrak, kata kunci, dan komentar atau kritik atas makalah tersebut. Sumber kartu indeks berdasarkan topik secara alfabetis. Usahakan urutan kartu selalu dapat diupdate. Demikian juga komentar atas makalah dapat ditambahkan dari waktu ke waktu. Yang kedua, EndNote. EndNote adalah versi elektronik kartu indeks pustaka. Updating makalah atau reference dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai sumber atau jurnal, buku, dan lain-lain. Tempat penyimpanan makalah dapat dituliskan dan dapat di-link dari EndNote. Hasil penyimpanan di EndNote dapat langsung diintegrasikan atau dikopi ke dalam pengolah kata di MS Word, sehingga dengan mudah dan cepat kita dapat membuat daftar pustaka. Penulisan telaah pustaka. Dari berbagai versi penulisan telaah pustaka, terdapat 2 versi penulisan yang paling umum digunakan. Yang pertama, penomoran, nomor yang kemudian dihubungkan dengan urutan pustaka dan penomoran, nomor yang kemudian dihubungkan dengan urutan pustaka dalam daftar pustaka. Yang kedua, penggunaan nama penulis dan tahun penulis yang diterbitkan. Ini contoh penulisan telaah pustaka dengan penomoran. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kemudian ini contoh penulisan telaah pustaka dengan nama dan tahun. Kemudian kesalahan dalam melakukan telaah pustaka. Ada 3 kesalahan dalam melakukan telaah pustaka. Yang pertama, terlalu banyak mengumpulkan pustaka. Biasanya itu terlalu asik mencari dan menelusuri malah menyebabkan kita tidak mulai menulis telaah. Bahkan mungkin membuat fokus pada topik penelitian berubah. Yang kedua, kecenderungan menggabungkan terlalu banyak penelitian. Jadi, Anda tidak melakukan telaah, tapi hanya mencantumkan berbagai penelitian. Ini juga terkait dengan penggunaan istilah daftar pustaka. Yang ketiga, pastikan sumber pustaka Anda adalah sumber yang terpercaya. Hal ini itu sangat penting
bila menemukan sumber dari internet. Seringkali sumber ini itu dapat diakses dalam waktu yang terbatas karena catat tanggal Anda untuk mengakses pustaka tersebut. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.